Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling Bowenian. Baik, yang pertama yaitu pandangan Bowen. Pandangan Bowen mengatakan bahwa keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Selanjutnya, family therapy vs family system therapy. Family therapy merupakan tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbarui fungsi psikologis. Selanjutnya, family system therapy. Family system therapy merupakan sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Yang kedua itu ragam terapi keluarga. Yang pertama intergenerasional, yang kedua struktural, yang ketiga strategis, dan yang keempat eksperimental. Yang ketiga yaitu pendekatan Bowen. Pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua dan keluarga kakek nenek. Selanjutnya, keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Yang ketiga, konsep dasar Bowen. Yang pertama, differential of self. Yang kedua, triangulasi. Yang ketiga, sistem emosional keluarga. Yang keempat, proses proyeksi keluarga. Yang kelima, proses transmisi multigenerasional. Yang keenam, sibling position. Yang ketujuh, regresi sosial. Selanjutnya yaitu pembedaan self. Yang pertama merupakan konsep di dalam intrasikis maupun antar individu atau interpersonal diri individu. Yang kedua, aspek intrasikis merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang memiliki sifat tidak dingin. Ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Yang ketiga, aspek interpersonal. Orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Dan yang keempat, ia memiliki identifikasi otonom yang terbatas. Selanjutnya, orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya sendiri. Selanjutnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dan yang terakhir, dalam proses pembedaan dapat meningkatkan tanggung jawab pribadi itu sendiri. Selanjutnya, segitiga. Yang pertama, semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, maupun memori. Yang kedua, hubungan bersifat dinamis. Ada siklus kedekatan segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Yang ketiga, dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman. Yang keempat, kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Nah, selanjutnya tujuan konseling dari pendekatan Bowen ini yaitu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Kedua, meningkatkan setiap partisipasi partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Selanjutnya, peran terapeutik adalah sebagai pelatih atau supervisor. Meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Kemudian teknik terapis meliputi yang pertama, mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara anggota keluarga. Yang kedua, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem. Yang selanjutnya, mengajarkan anggota keluarga
keluarga mengenai fungsi sistem emosional. Dan yang terakhir, meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai individu selama mengikuti proses terapi. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama, perubahan alamiah. Perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Yang kedua, misalnya Bu Ani, apabila ia sakit atau pusing, membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya, tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunnya untuk obat tersebut terbatas atau habis. Kemudian diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Nah, maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani berganti minum jamu yang dapat dibeli di warung sekitar. Yang kedua, perubahan rencana, yaitu perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Itu yang dimaksud dengan perubahan perencanaan. Yang kemudian, kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau perubahan perilakunya, tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian, setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisi yang sama. Kemudian, di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Kemudian, strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama, pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki masing-masing. Yang kedua, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi ada dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Kemudian, teknik. Yang pertama, genogram. Yang kedua, kembali ke rumah. Yang ketiga, detriangulasi. Yang keempat, hubungan orang perorangan. Terus yang kelima, perbedaan self. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.